Assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga ana ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Oke, hari ini kita lanjutkan ya nak ya pembelajaran tematiknya tema 8 subtema 1 pada pembelajaran kelima di halaman 32. Oke, ini teks bacaan ini ana ustazah baca dulu ya di rumah. Ini menggunakan penjelasan, merupakan penjelasan dari penggunaan tongkat pramuka. Tongkat pramuka itu banyak sekali manfaatnya ya nak ya. Salah satunya bisa digunakan sebagai untuk memasang bendera regu dan juga untuk membuat tiang bendera. Jadi kalau mendirikan tiang bendera itu menggunakan tongkat. Tongkat itu sendiri terbuat dari bambu dan kayu yang ujungnya tumpul. Nah, seperti ini ya nak ya. Dahulu para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Ya, sebelum ada pedang, ada pistol, dan sebagainya, maka dulu menggunakan bambu seperti ini yang ujungnya lancip yang disebut dengan bambu runcing. Ini yang disebut namanya bambu runcing karena ujungnya lancip. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi matematika ya nak ya. Masih ingat tidak anak ustazah dengan jenis-jenis sudut ada berapa? Ada 4, yaitu ada sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut lurus. Nah, perhatikan di sini kita akan mengenal jenis-jenis sudut dari selembar kertas tanpa menggunakan busur. Pertama di sini ada kertasnya abstrak ya nak ya, tidak berbentuk. Kemudian dilipat, ini merupakan garis putus-putus, ini merupakan dilipat ya nak ya, garis lipatnya dilipat ke sini, di sini, kemudian digunting. Nah, setelah digunting maka akan menjadi dua bagian yang berbeda. Jadi ada dua kertas ini. Kemudian dilipat juga garis tegak lurus ini sehingga membuat dua bentuk yang berbeda juga. Ini sudah dipotong ya nak ya. Oke, kemudian dari halaman 33 kita beralih ke halaman 34. Nah, setelah dipotong dapatlah pojok siku-siku yang seperti ini nah ustazah. Ini merupakan pojok siku-siku. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Nah, sekarang lihat. Ini merupakan jenis-jenis sudut ya nak ya. Pertama di sini ada sudut apa? Siku-siku. Dan ini sudut apa? Lancip. Dan ini sudut tumpul. Dan ini sudut lurus. Jadi ini ada 4 sudut yang telah kita pelajarin ya nak ya. Nah, lihat bagaimana cara kertas yang sudah dipotong tadi yang di halaman 33 tadi, kita akan menentukan sudutnya. Nah, dilihat dari sini ya nak ustazah. Tuh, garis yang sama tegak lurus atau garis yang dibuat oleh dua buah garis yang saling tegak lurus itu disebut dengan sudut siku. Nah, sudut ini besarnya 90 derajat ya nak ya. Nah, ini saling tegak lurus. Kemudian di sudut lancip ini adalah sudut yang ukurannya lebih kecil dari sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku tadi dia sama besar ya nak ya, saling tegak lurus, sedangkan sudut lancip ini dia tidak memenuhi garis ini, tidak sampai sini tapi malah setengah. Jadi kertasnya tadi melebihi dari gambarnya, jadi tidak memenuhi ya nak ya. Itu namanya sudut lancip. Kemudian di sini ada sudut lancip ini tidak besar dari sudut siku-siku dan ukurannya kurang dari 90 derajat ya. Jadi ini seperti. Kemudian di sini ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini lihat nah, ini adalah kertas sobekannya tadi ya nak ya, kertas yang telah kita gunting tadi. Nah, sudut tumpul ini ternyata ukurannya lebih besar dari sudut siku-siku. Dia melebihi potongan kertas ini ya nak ustazah, lebih besar. Maka ukuran besar sudut tumpul ini antara 90 sampai 180 derajat.
Dan terakhir di sini ada sudut lurus. Sudut lurus ini ukurannya 2 kali lipat dari sudut siku-siku dan besarnya adalah 180 derajat. Nah, ini sudut lurus ya. Ini ukurannya lebih besar. Di sini ada 2 kertas, berarti 2 kali lipat dari sudut siku-siku. Nah, seperti itu anak ustazah. Jadi anak ustazah lebih paham ya nak ya, yang mana sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Oke, selanjutnya di halaman 35, buatlah simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan ini ya nak ya, di halaman 34. Maka di sini ustazah tulis sudut siku-siku adalah sudut yang dibuat oleh 2 buah garis yang saling tegak lurus. Dan di sini tulis dan ya nak ya, dan besarnya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut lancip, sudut yang ukurannya lebih kecil dari sudut siku-siku dan ukurannya atau besarnya kurang dari 90 derajat. Ukurannya lebih kecil ya nak ya, sudut lancip ketimbang dari sudut siku-siku. Selanjutnya di sini ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih besar dari sudut siku-siku. Lihat ini, sampai kertasnya tadi melebihi dari sudut tumpul dan besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi sudut tumpul lebih besar. Kemudian di sini ada sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang ukurannya 2 kali lipat dari sudut siku-siku dan besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut lurus ini lebih besar ya, 2 kali lipat dari sudut siku-siku. Oke, silakan ditulis anak ustazah, disalin di buku tematiknya masing-masing. Selanjutnya kita beralih ke halaman 36. Nah, anak ustazah perhatikan gambar sudut di bawah ini. Sekarang tugas anak ustazah silakan dicari atau ditentukan macam sudut pada gambar berikut ini. Sebelumnya ini sudah pernah ustazah kasih anak ya soal seperti ini. Nah, sekarang silakan anak ustazah kerjakan sendiri. Kemudian di bawahnya, dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Nah, di sini ustazah contohkan 3 ya nak ya. Pertama ada laptop, sudut tumpul jendela, ada jarum jam. Sedangkan sudut lancip ada ujung jarum, ujung paku, ujung pensil atau pulpen. Nah, dia diminta ada sisakan masing-masing 5 buah. Cari, berarti masih ada 2 buah lagi yang kosong. Ini silakan anak ustazah cari sendiri ya nak ya. Selanjutnya di halaman 37 ini merupakan gambar-gambar lambang pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi setiap daerah itu punya gambar pramuka berbeda-beda. Nah, keberagaman inilah yang membuat keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia itu sama. Misal ini Jawa Barat, dari Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dari Jakarta, dan dari Papua Barat. Ya, itulah yang namanya semboyan kita itu nak, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu, sama-sama di Indonesia ya. Oke, kemudian di halaman 38. Nah, keberagaman lambang pramuka inilah sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu negara Bhinneka Tunggal Ika. Artinya arti kata bineka itu beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti juga. Jadi arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri terdiri atas beraneka ragam budaya dan memiliki bahasa daerah yang banyak dan juga budaya, agama, dan kepercayaan yang banyak. Keberagaman inilah yang dimiliki Indonesia sebagai kekayaan budaya yang wajib kita syukuri dan kita pelihara. Oke, sekarang mari kita jawab bersama pertanyaan di bawah ini yang sudah ustazah isi ya nak ya. Jawaban ini ustazah dapatkan dari bacaan yang telah kita baca sebelumnya di sini. Jadi anak ustazah juga baca ya nak ya. Misal nih, semboyan nomor 1, semboyan negara Indonesia adalah apa semboyan kita tadi nak? Bhinneka Tunggal. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka di sini diisi Bhinneka Tunggal Ika. Jangan salah ya nak ya, isinya di halaman 39 di sini.
Karena di sini tempatnya sempit, jadi anak ustazah tulisnya di sini ya, di halaman 39. Kemudian semboyan tersebut dapat kita lihat di cengkeraman burung garuda pada lambang negara. Arti dari kata bineka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Boleh ditambahin ya nak ya. Arti dari kata tunggal adalah satu, dan arti dari kata ika adalah juga. Jadi arti keseluruhan dari semboyan bineka tunggal ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu juga. Oke, jawaban ini nanti silakan anak ustazah tulis di halaman 39 ya nak ya, karena tempatnya lebih luas. Selanjutnya di bawah sini perhatikan gambar sini ya nak. Mereka sedang apa ya kira-kira? Amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Apa arti kebinekaan tadi? Yaitu beragam, beraneka ragam, berbeda-beda, bermacam-macam ya nak ya. Jadi mereka di sini sedang berdiskusi. Nah, sekarang tugas anak ustazah, tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu dan tuliskan paling sedikit 3 hal. Misal nih, ustazah punya teman namanya Nadia. Nadia itu orangnya suka menolong teman, rajin beribadah dan semangat dalam bekerja. Nah, sekarang anak ustazah silakan tuliskan nama teman terdekatmu atau nama sahabat anak ustazah yang ada di sekolah. Kemudian tuliskan sifat baik, paling tidak 3 sifat-sifat teman anak ustazah ya. Misalkan dia itu ramah ustazah, suka berbagi. Nah, seperti itu. Jadi silakan diisi ya nak ya. Sedangkan ini juga misal nih, masih nama teman ustazah tadi Nadia. Nadia itu agamanya Islam, sukunya dia orang Jawa, tulis suku Jawa. Warna kesukaannya adalah warna hijau. Makanan kesukaannya misalnya martabak. Nah, seperti itu. Nanti di sini anak ustazah tulis juga ya nak ya. Ini anak ustazah isi sendiri, tergantung dengan karakter atau sifat teman-teman yang anak ustazah miliki. Jadi silakan diisi anak ustazah. Oke, pelajarannya kita hanya pada pembelajaran 5 saja ya nak ya. Silakan dikerjakan. Oke, syukron anak ustazah. Waalaikumsalam.